Kalau tentara itu awalnya dari bintara, perwira, baru panglima. Kalau karyawan itu dari staff, terus jadi manajer, baru direktur. Nah, kalau guru gimana ya? Jadi apa ya guru ya? Mungkin sebagian dari kita memiliki anggapan bahwa karir guru selalu berujung menjadi kepala sekolah atau menjadi pengurus yayasan atau menjadi pengawas. Tapi benarkah hal itu memungkinkan untuk terjadi pada semua guru? Yuk kita coba cek. Di tahun 2019 tercatat ada 2,7 juta guru di Indonesia dan terdapat 280.000 sekolah di Indonesia. Jika kita asumsikan dalam satu siklus pergantian kepala sekolah selama 5 tahun, maka dalam kurun waktu 5 tahun hanya akan terdapat 1,3 juta guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Lalu bagaimana dengan sisanya? Bagaimana dengan sekitar 1,5 juta guru yang lain? Apakah karir mereka akan berhenti hanya dengan menjadi seorang guru, mulai dari awal karirnya hingga akhir masa karirnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mencoba menggunakan pendekatan dengan sebuah konsep yang diusulkan oleh Hills dan Mirvis di tahun 2004. Namanya adalah pengembangan karir protean. Apa itu karir protean? Berbeda dengan sistem karir yang disediakan oleh organisasi atau lembaga yang biasanya dikelola seperti yang tadi kita sebutkan ya. Pengembangan karir protean ini sifatnya lebih fleksibel, sifatnya individual, dinamis, dan dikelola oleh diri sendiri. Jadi boleh dibilang guru tidak lagi bergantung pada sekolah atau pada yayasan terhadap pengembangan karirnya. Jadi secara gampangnya guru itu memperjuangkan dan mengusahakan jalur karirnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan pendekatan karir protean seperti ini, maka kita akan melihat bahwa karir guru itu tidak lagi seperti anak tangga. Tidak lagi hanya dengan jadi guru honorer, terus guru tetap atau guru PNS, kemudian jadi wakil kepala sekolah, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas dan seterusnya. Tapi pengembangan karir guru ini bisa menjadi seperti pohon. Guru tetap bisa berubah atau mengembangkan karirnya menjadi apa saja yang dia inginkan tanpa meninggalkan peran dan posisinya sebagai pendidik. Jadi jika diilustrasikan sebagai sebuah pohon, batang utamanya itu tetap pendidik. Karena bagaimanapun, seorang guru sejati memiliki mentalitas pendidik sejati dan dia tidak akan pernah melepaskan perannya sebagai seorang pendidik. Tapi di luar itu, dia bisa mengembangkan profesinya, mengembangkan karirnya sesuai dengan kompetensi dan ketertarikan yang dia miliki terhadap suatu hal. Saya ambil contoh yang sangat konkret. Ada beberapa di antara kita yang mungkin memiliki kemampuan menulis. Maka akhirnya dengan kemampuan menulis itu, seorang guru berhasil membuat atau menerbitkan buku-bukunya sendiri. Saya memiliki beberapa teman, ada Pak Eka di Bogor, ada Pak Suhud di Cimahi, yang telah menerbitkan belasan atau bahkan puluhan buku. Dan saya yakin ada juga guru-guru di luar sana yang sudah menerbitkan banyak buku. Atau ada juga guru-guru yang mungkin memiliki keterampilan dalam merancang suatu produk, merancang atau mendesain sebuah produk. Ada guru-guru yang akhirnya membuat media ajar, kemudian ia menjual media ajarnya, dan kemudian dari situ dia menjadi semakin berdaya. Ada juga mungkin guru yang hobinya memasak, dan kemudian dia menjadi pengajar di bidang tata boga. Atau dia membuat masakannya sendiri, dia membuat kuenya sendiri dan menjual kuenya sendiri. Ini adalah bentuk atau contoh dari pengembangan karir protean yang ada bagi seorang guru. Lalu bagaimana caranya seorang guru bisa mengembangkan karir protean dan mencapai cita-cita yang ia harapkan? Untuk itu kita membutuhkan 4 kunci K. Kunci K yang pertama adalah kemerdekaan dalam belajar. Guru yang sudah memiliki kemerdekaan belajar akan merasa sangat leluasa untuk mempelajari apapun yang ingin dia pelajari. Sehingga dengan mempelajari itu, dia bisa memiliki sebuah kompetensi. K yang kedua. Dengan kompetensi yang ia miliki, dia bisa terus-menerus mengembangkan kemampuannya, dia bisa terus-menerus belajar, dan ia bisa berkolaborasi sehingga dengan kolaborasi, kompetensi, dan kemerdekaan belajar ini, dia bisa mengembangkan karirnya dan
di ujung karirnya dia bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Nah, di program ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita mengenali kemampuan diri kita, kemudian mengembangkannya, sehingga kita bisa memiliki sebuah kompetensi yang akan kita jadikan jalan untuk mengembangkan karir protean kita. Jadi, jangan kemana-mana, terus ikuti program ini hingga selesai, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.